العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على حبيبنا وقدوتنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Amma ba'du, para jemaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan kajian dari kitab Tafsir Al-Munir karangan Profesor Dr. Wahbah As-Suhaili. Kita sampai pada surah An-Nisa ayat 60 sampai 63 yang berjudul anggapan dan sikap kaum munafik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina yaz'amuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا Alam tara ilal ladina yaz'umuna. Tidakkah engkau wahai Nabi Muhammad memperhatikan kepada orang-orang yang mengaku annahum amanu bima unzila ilaih, bahwa mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu, yaitu berupa Al-Quran, wa ma unzila min qabli, dan apa yang diturunkan sebelummu berupa kitab-kitab samawi, risalah yang sebelumnya. Yuriduna, mereka itu hendak ayyatahakamu ila taghut, bertahkim atau mengambil hukum kepada taghut. Wa qad umiru ayyakfuru, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkarinya. Wa yuridu syaitan, dan syaitan menginginkan ayyudillahum, menyesatkan mereka, dhalalan ba'idah, dengan kesesatan yang sangat jauh. Wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka ta'alu ila ma anzalallah, marilah patuh kepada apa yang diturunkan oleh Allah, wa ila rasul, dan kepada yang diturunkan kepada Rasul. Ra'aital munafiqin, engkau wahai Nabi Muhammad melihat orang-orang munafik yasudduna anka sududa, benar-benar berpaling dari. Fa kaifa idza asabatuhum musibah, maka bagaimanakah halnya apabila kelak musibah menimpa kepada mereka, yaitu orang-orang munafik tersebut, bima qaddamat aydihim, disebabkan oleh perbuatan mereka sendiri
tsumma ja'uka, kemudian mereka datang kepada Nabi Muhammad, yahlifuna billah, sambil bersumpah demi Allah, in aradna illa ihsana wa taufiqa, kami sekali-kali tidak menghendaki selain kebaikan dan perdamaian. Ulaika, mereka itulah alladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim, orang-orang yang Allah ketahui apa yang ada di dalam hati mereka. Fa'arid anhum, maka oleh karena itu berpalinglah dari mereka. Wa'idhum, nasihatilah mereka. Wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwanya. Inilah 4 ayat mulia yang pada ayat 60 ini menjadi peringatan ya bagi kita semuanya tentang perilaku orang-orang munafik. Ayat 60 ini dijelaskan oleh ayat 61. Ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Jadi yang dimaksud dengan alladzina yaz'umuna, orang-orang yang mengklaim, yang mengaku beriman, itu adalah maksudnya iman secara zahir saja, sementara batinnya itu menyimpan kekafiran, yaitu mereka adalah orang-orang munafik. Padahal nanti ketika kita baca, ya memang keras, agak keras ayat ini, tetapi ditujukan untuk orang-orang munafik. Dari latar belakang turunnya ayat dan dari fakta sejarah yang melatar belakangi itu ditujukan kepada orang-orang munafik yang secara zahir mereka itu muslim, sholat bersama kaum muslimin, tetapi mereka tidak memiliki ketaatan dalam hatinya dalam berhukum kepada Al-Quran ataupun kepada hadis, dalam berhukum kepada Allah maupun kepada Rasulnya. Bahkan ya nanti dalam sababun nuzul kita bisa memahami justru orang-orang Yahudi yang mereka ini memiliki kelurusan di satu sisi ya, yang bermasalah di dalam kasus ini lebih memilih berhukum kepada Rasulullah SAW karena mereka mengetahui kalau bertahkim kepada Rasulullah tidak akan bisa disuap, karena barangkali mereka ini pada posisi yang benar, sementara orang-orang munafik ini pada posisi yang salah. Mereka rela berhukum kepada selain Allah dan Rasulnya yang disebut dengan tauhid itu. Inilah kurang lebih refleksi atau kilas balik ya dari ayat ini yang kalau kita salah pahami bisa berbahaya. Baik, tentang sebab turunnya ayat 60 ada beberapa versi, diantaranya Ibnu Abi Hatim dan At-Tabrani meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Ibnu Abbas bahwa dia berkata, Abu Barzah al-Aslami adalah seorang dukun. Dia menjadi hakim bagi orang-orang Yahudi yang sedang bersengketa. Jadi memang pada saat itu yang namanya profesi dukun ini laris. Mereka menjadi jujukan pertanyaan atas segala permasalahan yang dihadapi orang-orang saat itu. Termasuk ini. Namanya Al-Aslami dari suku sana, bukan Al-Islami, bukan semata-mata muslim, bukan. Al-Aslami dari suku Aslam itu. Seorang dukun yang menjadi hakim atau pemutus perkara bagi orang-orang Yahudi yang sedang bersengketa. Kemudian ada juga orang-orang Islam yang sedang bersengketa mendatangi Abu Barzah dan meminta dia untuk memutuskan hukuman. Lalu Allah Ta'ala menurunkan ayat ini, ayat 60, alam tara ilal ladzina yas'umuna annahum amanu hingga illa ihsan wa taufiq. Versi yang lain Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa dia berkata, Al-Jallas bin As-Sabit, Mu'tib bin Qushair, Rafi' bin Zaid dan Bishr mengaku sebagai orang Islam. Disebutkan jelas ini nama-nama orang munafik yang mengaku sebagai orang muslim. Mereka mempunyai masalah dengan beberapa orang Islam yang lain. Kemudian orang-orang Islam tersebut mengajak mereka untuk menjadikan Rasul sebagai hakim bagi permasalahan mereka.
Namun mereka justru mengajak orang-orang Islam tersebut ke tempat para dukun, yaitu hakim orang-orang jahiliyah. Lalu Allah menurunkan ayat ini, alam tara ilal ladzina yazumuna annahum aman. Kemudian Ibnu Jarir menceritakan bahwa Syafi'i berkata, ada seorang Yahudi yang bersengketa dengan seorang munafik. Orang Yahudi tersebut berkata, mari kita angkat salah seorang pengikut agamamu sebagai hakim. Atau dia berkata, mari kita angkat nabimu sebagai hakim. Orang Yahudi itu tahu bahwa hakim muslim tidak akan mau disogok, mungkin karena yakin kasusnya dalam posisi yang benar ya, orang Yahudi. Namun mereka berdua terus berselisih dan akhirnya mereka sepakat mendatangi seorang dukun dari Juhaina untuk dijadikan hakim. Kemudian turunlah ayat di atas. Al-Kalbi meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas berkata, ayat ini turun berkenaan dengan seorang munafik yang sedang bersengketa dengan seorang Yahudi. Orang Yahudi tersebut berkata kepadanya, mari kita menghadap Muhammad. Namun orang munafik tersebut berkata, sebaiknya kita menghadap Ka'ab bin Ashraf. Ka'ab inilah disebut oleh Allah sebagai Taghut. Ka'ab ini pemuka Yahudi yang memusuhi kepada Rasulullah dan kepada kaum muslimin. Permusuhannya sangat kuat. Namun orang Yahudi itu tetap bersikeras untuk menjadikan Rasulullah sebagai hakim. Ketika orang munafik mulai menyadari keadaan tersebut, dia pun akhirnya mau pergi menghadap Rasul bersama orang Yahudi tersebut. Akhirnya Rasul menetapkan hukuman dan memutuskan bahwa orang Yahudilah yang benar. Jadi orang Yahudi diputuskan Rasul dalam posisi yang benar, dimenangkan perkaranya. Ketika mereka berdua meninggalkan Rasul, orang munafik itu berkata kepada orang Yahudi, mari kita menghadap Umar bin Khattab. Mereka sudah merasa ya, orang munafik ini tidak puas dengan keputusan Rasul. Sesampai di tempat Umar, orang Yahudi tersebut berkata, wahai Umar, kami telah meminta putusan dari Muhammad dan dia pun sudah memutuskan hukuman. Namun orang ini tidak mau menerima keputusan tersebut dan dia meminta supaya masalah ini dilaporkan kepadamu, dan akhirnya datanglah kami kepadamu. Kemudian Umar bertanya kepada orang munafik tersebut, apakah betul seperti itu? Orang munafik itu menjawab, iya betul. Lalu Umar berkata kepada keduanya, tunggu sebentar hingga aku kembali kepada kalian. Kemudian Umar masuk ke dalam ruangan dan mengambil pedang. Lalu dia keluar menemui mereka dan membunuh orang munafik tersebut. Kemudian Umar berkata, beginilah caraku menetapkan hukuman bagi orang yang tidak mau menerima keputusan Allah dan Rasulnya. Akhirnya orang Yahudi itu pun lari ya, ketakutan, dan turunlah ayat ini ya, jangan-jangan ikut dibunuh juga, akhirnya lari ya. Nah, Malaikat Jibril berkata, Umar telah memisahkan antara yang hak dan yang batil. Lalu Umar disuluki Al-Faruq yang memisahkan antara yang hak dan yang batil. Yang populer pada saat lakop ataupun gelar Al-Faruq ini dulu ya, pada saat Umar masuk Islam ya, pada tahun ke-5 kenabian, itu beliau masuk Islam setelah masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muthalib, ada selisih 3 hari saja. Kemudian memberikan masukan kepada Rasulullah SAW, kenapa kita tidak berdemonstrasi secara terang-terangan beribadah di Masjidil Haram, kenapa sembunyi-sembunyi? Maka diusulkan oleh Umar untuk membuat barisan yang bisa memberikan rasa takut kepada orang-orang kafir. Satu barisan dipimpin Hamzah bin Abdul Muthalib, satu barisan dipimpin oleh Umar bin Khattab ini, sehingga orang-orang kafir Quraisy tidak berani berbuat macam-macam. Bahkan saat itu Abu Jahal yang sering menyakiti Rasulullah ketika didatangi oleh Umar dan dipukul, ya, Abu Jahal tidak berani membalas dan mengalah. Jadi itulah sehingga Umar diberi julukan Al-Faruq sejak saat itu. Kesimpulannya adalah At-Tabari memilih bahwa sebab turunnya ayat ini adalah berkenaan
dengan orang munafik dan orang Yahudi. Ya, jadi sababul nuzulnya seperti ini. Ada persengketaan di antara dua orang ini. Yang satu rela untuk dihukum lewat Rasulullah, yang satu rela untuk ke selain Rasul. Maka orang munafik inilah yang akhirnya diberikan hukuman berat oleh Umar sampai dibunuh. Karena pendapat Umar, orang ini berarti sudah tidak muslim lagi ketika dia tidak mau berhukum kepada Rasulullah SAW. Hadirin rahimakumullah, tentang hubungan antara ayat. Pada ayat sebelumnya diterangkan bahwa taat kepada Allah Rasulnya dan juga ulil amri adalah kewajiban agama. Pada Al-Imran ya, An-Nisa ayat 59 yang lalu ya. Pada ayat ini Allah membongkar sikap kaum munafik yang tidak mau taat kepada Rasul dan tidak puas dengan keputusan hukum yang ditetapkan Rasul. Mereka justru pergi ke seorang dukun bernama Abu Barzah Al-Aslami dan seorang taghut yaitu Ka'ab bin Ashraf dan menjadikan mereka berdua sebagai hakim. Taghut itu adalah segala sesembahan selain Allah Ta'ala, bisa berupa manusia, jin, setan, berhala, patung-patung, pohon, benda hidup, benda mati yang disembah selain Allah. Itulah disebut taghut. Dan bentuk sesembahan ataupun ibadah ini ya bukan semata-mata rukuk dan sujud. Kita taat kepada hukum yang bertentangan dengan aturan Allah Rasulnya, itu bisa bermakna mengibadahinya atau menyembahnya ya, termasuk di sini menyembah ataupun menjadikan Abu Barzah dan Ka'ab bin Ashraf sebagai taghut tandingan selain Allah Ta'ala. Jadi hukumnya syirik. Berikutnya tentang tafsir dan penjelasan. Rangkaian ayat ini menerangkan ketidaksukaan Allah kepada orang yang mengaku beriman kepada kitab suci Rasulullah dan juga kepada para nabi terdahulu. Namun ketika menyelesaikan sengketa, mereka tidak mau menggunakan aturan kitabullah dan sunnah Rasulnya seperti yang telah dijelaskan dalam pembahasan seperturunnya ayat. Namun ayat ini menunjukkan arti yang lebih luas, yaitu mencela semua orang yang berpaling dari aturan Al-Quran dan sunnah Nabi, dan juga orang-orang menjadikan selain Al-Quran dan sunnah sebagai pedoman untuk menetapkan hukum, padahal pedoman tersebut adalah pedoman yang batil, yang dalam ayat ini diistilahkan dengan kata taghut. Perhatikanlah perilaku orang-orang yang mengaku beriman kepada Nabi Muhammad, kepada para nabi sebelumnya, dan juga kepada kitab-kitab suci. Orang yang benar-benar beriman kepada kitab Allah dan Rasulnya, perbuatannya harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah dan Rasulnya. Apabila dia melanggar aturan tersebut, maka sejatinya dia bukanlah orang yang beriman. Mereka adalah orang-orang munafik, karena mereka tidak mau menjadikan Nabi Muhammad sebagai hakim. Malahan mereka mengangkat seorang dukun seperti Abu Barzah Al-Aslami atau seorang Yahudi seperti Ka'ab bin Ashraf sebagai hakim. Dukun dan orang Yahudi itu diistilahkan dengan taghut karena mereka sangat menentang aturan Allah, memusuhi Rasulullah dan menjauhi kebenaran. Dalam Al-Quran, orang-orang munafik diperintahkan untuk mengingkari dan menjauhi taghut. Apabila mereka tidak mau menerima perintah itu, hal itu menunjukkan ketiadaan iman dalam diri mereka. Mulut mereka memang mengatakan beriman kepada Allah, kitabnya dan juga Rasulnya, namun perbuatan mereka adalah perbuatan orang kafir yang lebih percaya dan lebih mengutamakan keputusan taghut. Ini merupakan indikator atau tanda bahwa mereka telah keluar dari Islam. Nah, di antara ayat Al-Quran yang menerangkan perintah menjauhi taghut adalah surah An-Nahl ayat 36 ya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat yang memiliki dua misi ini,
supaya mereka menyembah pada Allah dan menjauhi tauhid. Ini sama dengan kata atau kalimat la ilaha illallah. La ilaha itu adalah menjauhi segala macam sesembahan selain Allah, dan illallah adalah menetapkan sesembahan ibadah hanya untuk Allah. Juga di surah Al-Baqarah 256, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Barang siapa yang ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Artinya kalau dibalik, siapa yang tidak ingkar kepada taghut walaupun dia mengaku iman kepada Allah, maka dia tidak berpegang teguh kuat terhadap agama, masih diragukan keislamannya. Dengan melakukan perbuatan seperti itu, mereka telah menjadi anak murid setan. Padahal setan akan menyesatkan dan menjauhkan mereka dari jalan kebenaran hingga mereka tidak dapat kembali ke jalan kebenaran. Dalil kemunafikan mereka adalah apabila mereka diajak untuk mengikuti hukum yang berdasarkan aturan Al-Quran dan keputusan Rasulullah, mereka berpaling dari ajakan tersebut, tidak suka dengan cara itu dan bersikukuh untuk menghalangi kalian mengikuti hukum tersebut. Ayat ini menegaskan keterangan sebelumnya yang memaparkan bahwa orang-orang munafik suka meminta keputusan hukum kepada taghut dan para pengikut hawa nafsu. Barang siapa dengan sengaja berpaling dari hukum-hukum Allah, dia adalah orang munafik. Jadi kembali ke ilustrasi yang saya sampaikan di awal ya, sedikit jawaban dari doktrin yang disampaikan oleh kelompok yang ekstremis tadi, kelompok yang keras tadi, bahwasanya para pendiri bangsa kita yang walaupun saat itu mereka adalah mayoritas Muslim, mereka rela untuk mengambil jalan tengah di Piagam Jakarta ya, yang menganjurkan kepada umat Islam untuk menjalankan syariat agamanya di Pancasila ayat yang pertama itu diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa, yang mana Pancasila ini adalah diposisikan sebagai mirip seperti konsensus atau Wasiqatul Madinah ataupun Piagam Madinah. Di satu sisi, satu sudut pandang ya, mencari sebuah alternatif solusi yang bisa disepakati oleh semuanya. Yang penting negara Indonesia berdiri dulu, bersatu dulu seluruh pimpinan atau pendiri bangsa saat itu, kemudian masing-masing menjalankan sesuai dengan syariat agamanya. Versi kita ketuhanan yang Maha Esa adalah tauhid itu sendiri. Jadi ada tafsir Pancasila menurut perspektif kaum muslimin, menurut perspektif Islam. Sila pertama itu adalah tauhid, kemudian sila kedua adalah insaniyah, kemanusiaan, kemudian sila ketiga itu adalah al-ukhuwah atau al-ittihad, sila keempat itu adalah asyura, yaitu berbasis musyawarah, kemudian sila yang terakhir adalah al-adalah. Nah, 5 itu adalah prinsip-prinsip yang ada dalam Islam yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Nah, seperti itulah ya tafsir yang disampaikan oleh para ulama tentang jalan tengah Pancasila itu. Apakah yang terjadi setelah orang-orang munafik itu berpaling dari hukum Allah dan tidak mau mengangkatmu, yaitu Nabi Muhammad sebagai hakim? Mereka akhirnya mendapat musibah, yaitu akibat dosa, kekufuran, kemaksiatan dan kehinaan yang telah mereka lakukan. Kemudian mereka terpaksa menghadapmu, meminta bantuanmu untuk menghilangkan musibah tersebut, karena mereka tidak mau menghindar dari musibah tersebut. Ketika datang kepadamu, mereka pun berbohong bahwa alasan mereka mengangkat hakim selain Rasul adalah untuk membangun hubungan baik dan menciptakan kedamaian. Mereka menganggap bahwa maksud mereka mengangkat hakim selain Rasul adalah karena pura-pura saja, bukan didasari keyakinan yang mantap bahwa hakim selain Rasul itu benar. Keadaan ini juga sesuai dengan apa yang diinformasikan oleh Allah Ta'ala di surah Al-Maidah 52. Yang artinya, maka kamu akan melihat orang-orang yang hatinya berpenyakit
segera mendekati mereka Yahudi dan Nasrani seraya berkata, kami takut akan mendapat bencana. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasulnya atau sesuatu keputusan dari sisinya, sehingga mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka. Ini merupakan ancaman yang berat bagi sikap mereka, dan mereka akan sangat menyesal di saat penyesalan tidak ada gunanya. Ayat lain yang mengungkapkan hal yang senada adalah At-Taubah 107, yang artinya mereka dengan pasti bersumpah kami hanya menghendaki kebaikan. Baik, berikutnya Allah mengetahui isi hati orang-orang munafik seperti ini, dan Dia akan membalas sikap serta perbuatan mereka. Tidak ada perkara yang sama di hadapan Allah. Dia mengetahui sisi lahir dan sisi batin. Oleh sebab itu jauhilah mereka. Biarkanlah dan jangan engkau memperlakukan mereka dengan kejam. Berilah mereka mau'idhah atau nasihat. Laranglah mereka menyembunyikan kemunafikan dan niat kotor dalam hati mereka, dan nasihatilah mereka dengan kata-kata yang dapat mengena dan membekas di hati mereka. Ungkapan ulaikal ladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim, yang artinya mereka adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang di dalam hati mereka, dalam Al-Quran biasanya digunakan untuk menggambarkan orang-orang yang mempunyai kebaikan atau keburukan yang sangat besar. Pada ayat ini besarnya kekafiran, kebencian dan tipu daya yang ada di dalam hati orang munafik tidak ada yang sanggup mengetahui, melainkan Allah yang Maha mengetahui perkara yang rahasia dan tersembunyi. Walaupun secara lahir mereka menampakkan keislamannya, tetapi Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam hatinya yang memusuhi Islam, ya, Allah dan Rasulnya. Firman Allah, fa'arid anhum wa'idhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha, ini menunjukkan kepada kita 3 cara untuk menghadapi orang-orang munafik. 3 cara tersebut adalah: pertama, berpaling dari mereka, tidak berinteraksi ataupun tidak akrab, ya, tidak bergaul dengan akrab kepada mereka. Yang kedua, menasihati dan mengingatkan mereka kepada amal-amal kebajikan, supaya hati mereka menjadi lembut, tidak keras lagi, supaya mereka bisa mendapat petunjuk. Ketika ucapan yang tegas dan membekas di hati, yaitu dengan menjanjikan berita gembira atau tadi memberikan motivasi, dan di waktu yang lain menakut-nakuti mereka. Apabila melakukan sikap nifak lagi, mereka akan dibunuh, ya. Sekali lagi, bunuh-bunuh ini bukan hal yang sepele, ya. Tetap harus diperhatikan koridornya. Kalau dulu Umar bin Khattab memiliki sikap tegas seperti itu, ya dilindungi oleh undang-undang. Kalau sekarang tidak bisa, ya. Kita berada pada negara hukum, tidak boleh beristihad secara pribadi. Tetap semua itu di proses secara hukum legal formal yang ada di negara kita ini. Berikutnya tentang fikih kehidupan atau hukum-hukum. Rangkaian ayat di atas memberikan beberapa petunjuk. Pertama, barang siapa menolak satu dari perintah Allah dan Rasulnya, dia dihukumi sebagai orang kafir yang sudah keluar dari Islam. Atas dasar inilah para sahabat menghukum orang-orang yang tidak mau membayar zakat sebagai orang murtad. Begitu juga dengan orang-orang yang ragu atas keputusan hukum Rasulullah, mereka dihukumi kafir. Seperti pada zamannya Khalifah Abu Bakar Siddiq, ketika sebagian masyarakat tidak mau membayar zakat, dan juga sebagian negara-negara yang terikat perjanjian dengan negara Islam tidak mau membayar upeti lagi, posisinya sama di sini, maka diperangi oleh Abu Bakar, karena tidak bisa dipisahkan antara syahadat, sholat, puasa, haji dan zakat ini. Kalau diingkari salah satu, maka berarti pelaku yang mengingkari ini disebut murtad dan harus diperangi setelah disampaikan dakwah supaya mereka bertaubat masuk lagi ke Islam dengan baik. Kalau tidak mau, maka akhirnya diperangi, ya, dalam sebuah peperangan Al-Yamamah yang menelan korban yang sangat banyak, yang justru membuat
para syuhada sebagian besarnya adalah para penghafal Al-Quran. Yang akhirnya dari situlah diusulkan oleh Umar bin Khattab untuk melakukan kodifikasi atau penyusunan mushaf Al-Quran Karim yang baru finishingnya itu pada pemerintahan Utsman bin Affan. Tapi ide-idenya sudah disampaikan sejak pada pemerintahan Abu Bakar. Kemudian poin kedua, kaum muslimin wajib melaksanakan hukum-hukum yang termaktub dalam Al-Quran dan Sunnah yang otentik. Mereka juga wajib menolak semua putusan qadha, artinya adalah peradilan, fatwa dan aturan yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Kaum muslimin boleh berijtihad dalam menetapkan hukum-hukum yang tidak diatur dalam wahyu, yaitu dengan cara menggali dari kaidah-kaidah syariat yang umum yang selaras dengan kemaslahatan umum. Di antaranya menggunakan perspektif al-maslahah al-mursalah, kemaslahatan yang dilepaskan, yang tidak diatur secara rinci dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka para ulama berijtihad untuk melakukan atau merumuskan aturan yang sekiranya mengandung maslahat, seperti tadi kasus pembukaan Al-Quran tidak ada perintah dari Rasulullah, tapi akhirnya kaum muslimin sepakat untuk melakukannya. Aturan-aturan yang ada di negara kita, yang contoh yang sangat mudah kita lihat, aturan misalnya di lalu lintas harus melintas pengendara di sebelah kiri. Kalau di aturan Islam kan sunnahnya at-tayammun, ya, kanan. Jadi mendahulukan yang kanan atau lewat kanan. Kalau di Saudi, di Arab sana ya kanan. Tapi hukum yang berlaku di sana, kebijakan lalu lintas tidak bisa langsung diadopsi ke sini. Di sini sesuai dengan aturan lalu lintas di sini ya sebelah kiri. Seandainya ada orang yang kaku mengambil secara tekstual, pokoknya Islam suka kanan, saya harus menerapkan lalu lintas sebelah kanan, akhirnya terjadi kecelakaan, maka orang ini telah melakukan pelanggaran. Nah, seperti itu ya. Ketika kemaslahatan ini tidak diatur secara rinci, maka pemerintah berijtihad membuat aturan yang sekiranya tidak bertentangan dengan aturan Al-Quran ataupun hadits, dan itu disebut al-maslahah al-mursalah, dan itu banyak sekali contoh-contohnya dalam kehidupan ini. Kemudian poin berikutnya yang ketiga, barang siapa sengaja berpaling dari hukum Allah dan hukum Rasulnya, dia ditetapkan sebagai orang munafik yang tidak berkaitan dengan Islam. Turunnya ayat-ayat ini menyokong sikap Umar dalam menghadapi orang munafik. Malaikat Jibril turun dan mengatakan bahwa Umar telah membedakan antara perkara yang hak dari yang perkara yang batil, sehingga Umar dijuluki Al-Faruq, yang membedakan kebenaran dan dari kebatilan. Memang ini salah satu cirinya memiliki kepribadian yang kuat dan memiliki firasat imaniyah yang kuat. Banyak ayat Al-Quran yang diturunkan sesuai dengan aspirasi yang disampaikan oleh Umar bin Khattab. Ya, di antaranya tentang perlakuan ya, kaum muslimin kepada tawanan perang Badar ya, yang saat itu Rasulullah mengadopsi dari usulan Abu Bakar untuk memaafkan mereka dan memberikan tugas kepada tawanan orang-orang kafir di Badar itu untuk mengajarkan huruf-huruf kepada orang-orang Madinah. Nah, ternyata Umar tidak setuju. Umar memiliki usulan untuk membunuh mereka semua karena telah melakukan pengusiran kepada Rasulullah dari Mekah. Nah, ternyata Allah menyetujui pendapat Umar bin Khattab yang diturunkan di salah satu ayat di surah Taubah itu. Ini salah satu contoh, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya, yaitu aspirasi dari Umar bin Khattab. Yang keempat, orang-orang munafik akan menyesal di saat penyesalan tidak bermanfaat lagi, dan mereka juga akan meminta maaf di saat permintaan maaf tidak dapat dikabulkan lagi. Yang kelima, orang munafik tidak membenci sikapnya yang hina, sebagaimana diketahui Allah telah membongkar keburukan mereka
sehingga tidak ada yang dapat dirahasiakan lagi. Inilah maksud firman Allah, ulaikal ladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim. Imam Az-Zajjaj mengatakan bahwa maknanya adalah Allah mengetahui bahwa mereka adalah orang munafik. Faedah informasi Allah ini adalah supaya kita mengetahui bahwa mereka adalah orang-orang munafik. Yang keenam, cara untuk memperbaiki sikap orang munafik ada 3. Poin A, berpaling dari mereka, tidak perlu menghukumnya, tidak perlu menerima permintaan maafnya, dan tidak perlu bermuka manis atau menghormati ketika menyambut kedatangan mereka. Jadi sifatnya barok, berlepas diri dari orang-orang munafik. Yang B, memberi mau'idhah, nasihat, menakut-nakuti mereka, memberi nasihat dan memberi petunjuk kepada jalan kebaikan dengan cara yang berkesan, sehingga mereka mau memikirkan mau'idhah tersebut dan hati mereka menjadi lunak. Poin C, berkata tegas kepada mereka dengan perkataan yang dapat membekas di hati mereka, baik dalam kesunyian maupun di hadapan orang ramai, yaitu dengan mengancam membunuh mereka apabila mereka terus bersikap munafik. Mereka juga hendaknya diberitahu bahwa apa yang mereka sembunyikan di hati itu dapat diketahui oleh Allah yang Maha mengetahui perkara-perkara rahasia dan yang tersembunyi. Perlu ditegaskan juga bahwa mereka adalah seperti orang kafir, bahkan lebih berbahaya daripada orang kafir, dan mereka akan dimasukkan ke dalam neraka yang paling dalam. Kasus-kasus terjadinya provokasi kaum muslimin ya pada awal-awal ketika datang di Madinah, ada Abdullah bin Ubay bin Salul yang menjadi perusak kesatuan dan keutuhan umat Islam dan orang-orang muslim di Madinah. Kemudian pada saat nanti di akhir-akhir ya, itu ketika Rasul sudah meninggal dan pada kekhalifahan mulai dari kekhalifahan Utsman ya, itu ada Abdullah bin Sabah, gembong munafikin yang melakukan provokasi ke negara-negara yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin, memberikan semacam demarketing kepada negara Islam di Madinah sehingga mereka melakukan pembelotan. Nah, itulah yang terjadi karena provokasi daripada gembong munafikin. Ini ada tambahannya terkait dengan fenomena nifaq ini. Kata Ibnu Taimiyah, sebagian orang mengira kemunafikan hanya ada di zaman Rasulullah saja. Tidak ada kemunafikan setelah zaman beliau. Ini adalah prasangka yang salah. Hudzaifah bin Yaman mengatakan, kemunafikan pada zaman ini lebih dahsyat dari kemunafikan di zaman Rasulullah. Mereka berkata, bagaimana bisa dikatakan demikian? Beliau menjawab, orang-orang munafik di zaman Rasulullah menyembunyikan kemunafikan mereka. Adapun sekarang mereka berani menampakkan kemunafikan mereka. Nah, ini ya bahaya ya. Kalau mereka dulu masih segar, mungkin segar dengan Rasul yang masih hidup, terus pada era berarti era sahabat ini, generasi sahabat saja sudah muncul secara terus terang, apalagi sekarang ini ya. Nah, pertanyaan terakhir, nifaq seperti apa yang menjadikan mereka ini kafir? Jadi secara umum nifaq itu dibagi menjadi 2, ada nifaq akbar dan nifaq asghar. Nifaq akbar itu adalah nifaq i'tiqadi, nifaq keyakinan, menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keislaman. Inilah yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Sementara nifaq asghar yaitu nifaq amali, menampakkan lahir yang baik dan menyembunyikan kebalikannya. Yang tanda-tandanya apabila berkata bohong, apabila dipercaya berkhianat, apabila berjanji mengingkari, itu nifaq amali. Kalau ada orang yang seperti itu, jangan dibunuh tadi ya, jangan divonis sebagai orang kafir. Ini nifaq amali. Ini perbedaannya. Kemunafikan akbar pelakunya keluar dari Islam, adapun kemunafikan asghar tidak keluar dari Islam. Nifaq akbar tidak mungkin bersatu dengan keimanan, sementara nifaq asghar mungkin ada pada seorang yang beriman. Nifaq akbar pelakunya kekal di neraka, sedangkan nifaq asghar pelakunya tidak kekal di neraka. Mereka
dihukum sesuai dengan dosa-dosanya. Demikianlah penjelasan dari ayat ini, semoga bisa kita pahami dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga iman kita semuanya, menjauhkan kita dari penyakit nifaq, terutama nifaq i'tiqadi yang sangat berbahaya. Barakallahu fikum, subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.